Bu, bagaimana caranya bertaubat karena sudah berzina, hamil di luar nikah, dan ini lagi-lagi masalah zina, Bu ya. Hamil di luar nikah dan mengadopsikan anak tersebut kepada orang lain untuk menutupi aib anak tersebut. Dan apakah doa saya masih bisa terkabul saat mendoakan anak yang telah saya adopsikan tersebut, karena hanya mendoakan anak tersebut yang bisa saya lakukan sekarang. Apakah hak dan kewajiban saya tetap ada meski saya telah mengadopsikan anak saya tersebut, karena saya tidak mungkin mengambil kembali anak itu, Bu ya. Terima kasih. Baik. Tobatnya adalah menyesali. Sebenarnya tanda tobat harus ada di dalam diri seorang. Kalau di dalam diri Anda ada penyesalan yang sesungguhnya, itu adalah hakikat tobat. Artinya segala sesuatu yang mengarah kepada perzinaan pasti Anda akan membencinya. Itu tanda tobat. Sangat bohong orang yang bertobat, mengaku dengan lisannya bertobat, akan tapi dia masih berkomunikasi dengan yang menzinai, atau sebab-sebab jatuhnya perzinaan masih ditekuni, digeluti, maka itu bohong tobatnya. Jadi tobat itu menyesal betul, karena Pak, seolah-olah begini, seolah-olah Anda dipegang oleh seseorang mau diceburkan ke neraka. Nah, ini, dan Anda mengatakan saya nggak mau dan takut seperti itu. Jadi moga kalau memang orang di dalam hatinya ada semacam itu, Allah Maha Kasih yang melihat hati Anda kok. Jika Anda dalam penyesalan dalam diri Anda, penanya, beres, Allah Maha Pengampun, istighfar yang banyak, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Kemudian pintu halal buka. Hanya yang berat adalah jika anak Anda adopsikan kepada seseorang, nggak bisa. Karena adopsi tidak diperkenankan dalam Islam, merubah nasab. Jadi anaknya adalah tetap anak Anda. Adalah anak Anda, nggak akan pisah ke siapapun. Kalau tujuannya tadi adalah untuk menutup caranya tidak harus anak dibuang. Caranya ya dia bilang. Jika sudah terlanjur, Bu ya. Kalau terlanjur nanti dia diskusi yang baik. Maka ini perlu ilmu juga nanti. Anda bisa diskusi lebih jelas nanti, datang ke pesantren atau komunikasi dengan tim kita seperti apa ini semuanya nanti ada. Jadi ada caranya, anak itu harus diambil dengan cara baik-baik. Kalaupun dijelaskan bahwasanya telah diadopsi, akhirnya nasabnya bukan ke sana. Nasabnya kepada Anda. Adapun karena ini ada pertanyaan juga mirip, Bu ya, tentang masalah adopsi juga gitu. Jadi sama terlanjur mengadopsikan anak, Bu ya, dan akhirnya berpikir juga setelah mengadopsikan, karena nanti berkaitan dengan masalah mahram dan sebagainya. Jadi untuk ditarik gak mungkin, Bu ya. Jadi gimana solusinya? Kenapa tidak mungkin? Ya mungkin karena berurusan dengan negara atau apa. Bisa saja. Dan mungkin kalau misalnya diambil lagi kan berarti kan membongkar aib itu, Bu ya. Tapi hanya dirubah. Diadopsi kan tidak harus dari anak zina kan? Ya, orang mengadopsi anaknya orang tidak harus dari anak zina. Jika misalnya mungkin yang mengadopsinya tahu kalau ini adalah hasil anak zina, mungkin dia diajak diskusi, harus ngerti agama juga. Dia harus diajak bicara baik-baik. Diajak bicara baik-baik. Tapi kalau memang kenyataannya belum bisa, ya jangan dulu, nunggu waktunya nanti setelah dewasa nanti. Karena apa? Nasab seorang anak dengan ibunya nggak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Adapun masalah ayahnya bisa saja nanti ditutup, mudah malah. Menutup itu tidak susah. Akan tapi yang perlu disadari bahwasanya masalah perzinaannya tadi. Sebab naudzubillah, orang kalau belum ada kesadaran, sampai suatu ketika ada satu orang, satu keluarga itu ada 5, itu atau 6, itu anak zina semuanya. Karena setelah zina yang pertama melahirkan, dikasihkan orang. Dipikir tobat, ternyata zina berikutnya lahir sampai 5 kakak beradik adalah anak zina semuanya. Karena tidak ada sadaran tobat. Sampai dia menjelang tua sudah. Dia tetap saja melakukan perzinaannya hanya karena tidak bisa melahirkan lagi. Anaknya 6 tidak punya ayah. Anaknya tidak jelas semuanya. Ini kenapa? Karena tidak ada kesadaran untuk tobat. Na'udzubillah. Akhirnya anaknya semuanya karena mengerti seperti itu, dia tidak bisa dididik. Akhirnya sama dia. Kenapa? Lingkungannya sudah lingkungan zina. Bukan berarti anaknya pezina langsung jadi pezina. Enggak. Karena kalau sudah tahu ibunya berzina, sudah dia tidak akan malu-malu lagi untuk berzina. Karena sudah ada contoh yang jelek. Maka zina ini harus ditutup betul ibunya. Seorang anak nggak boleh mengetahui ibunya berzina. Dalam keadaan apapun. Dan begitu mudah kok Anda bawa anak Anda hijrah ke kampung, ke negeri sana. Mudah. Kalau Anda punya uang, dibiayai untuk bisa pindah, untuk hijrah, untuk menyucikan diri Anda. Nggak ada masalah. Wajib kita menolong. Untuk menutup aib itu wajib. Ambil anak Anda pergi ke Kalimantan ujung sana, ke Belantara sana, Anda hidup di sana, selesai. Jika ternyata misal ya ini keluarga yang dititipkan adalah misalnya keluarga yang baik, yang bisa mendidik, yang artinya bisa menjaga. Nggak ada masalah, biarkan. Akan tapi harus jelaskan bahasanya. Perlu tidak untuk membuka bahwa ini adalah ibunya, mengenalkan ibunya. Nanti harus. Makan kewajiban. Maka kami ingatkan siapapun yang mengadopsi anaknya orang, pada akhirnya harus menjelaskan itu bapaknya yang sesungguhnya. Itu, ya. Harus sesungguhnya. Itu hanya menyesal saja karena telah mengadopsi, karena bahkan mungkin akta sudah tidak bisa dirubah untuk tujuan tertentu kan. Ya, tapi pada akhirnya nanti harus
dikasih tahu karena akan keturunan. Jika misal Bu ya, si orang tua yang mengadopsi ini misalnya ingin menutupi hal ini dari anak tentang ibu aslinya, dikarenakan misalnya takut nanti karena memang mungkin misalnya Bu ya berita tentang perzinahannya atau bahwa si ibu ini memang belum punya suami sampai saat ini, itu nanti akan sampai kepada anak, itu bisa gimana saja. Bu ya? Orang kan tidak harus selamanya hidup, bisa saja suaminya meninggal atau bagaimana kan mungkin. Iya Bu ya. Kita tidak tahu kok. Dan kita tidak itu. Jadi artinya asalkan ada kiat. Kalau memang terasa belum bisa, anak belum mampu karena umurnya masih sangat dini untuk dijelaskan, jangan dijelaskan dulu. Pada waktunya nanti. Pada waktunya nanti. Dengan membuka aib. Dalam tempo 20 tahun sudah kisah itu sudah hilang semuanya. Kisah apalagi terlihat ibunya solehah, ya enggak? Ibunya solehah dan sebagainya, tinggal ayahmu di mana meninggal atau bagaimana bisa selesai. Terserah nanti. Yang jelas tolong pada semuanya, jangan berani-berani membuka perzinaan seseorang. Satu. Yang kedua, apalagi menfitnah. Yang ketiga, prasangka buruk menduga orang berzina. Wah, ini busuknya manusia. Ya, Bu ya. Busuknya manusia. Jika misalnya ibunya nggak baik Bu ya, misalnya memang artinya kalau misalnya sampai diberitahu bahwa ini pasti akan tahu bahwa ini misalnya hasil dari hubungan haram karena memang ibu aslinya tuh misalnya belum bertobat gitu Bu ya. Bertobat. Maka nanti pada akhirnya saja kalau sudah wanita ini, anak ini sudah menjadi baik dan kuat. Tetap Nanti harus tahu kalau harus tahu ibunya. nanti akan nasihati ibunya. Kalau sudah kuat imannya kuat. Tetap nggak bisa ditutup Karena selamanya Bu nasab, ya. karena akan keturunan. Akan waris segala macam, mahroman segala macam. Ya Bu ya, Masya Allah. Jadi memang berat juga Bu ya. Makanya naudzubillah. Maka dari itu ya Allah, semoga Allah menjaga anak keturunan kita dari zina. Amin, Maka amin. siapapun yang kepleset dari zina, Amin. itu di dunia peliknya kayak begini, di akhirat nanti lebih pelik. Maka ayo bertobat siapapun yang pernah kepleset dalam zina, tobat. Dan buka pintu halal. Kami ingatkan semuanya, permudah urusan pernikahan. Orang nikah tidak harus kaya dengan kaya. Orang fakir semuanya pun pada jadi kaya banyak. Orang yang menikah kaya dengan kaya nyungsep jadi melarat juga ada. Urusan kita adalah urusan cari yang halal itu. Nikah bukan untuk kesombongan saja, persepsi besar-besaran kamu nikah dengan. Tapi pada akhirnya utang semuanya, riba segala macam, untuk apa itu semuanya? Kita ingin cari yang halal, yang punya agama, yang bisa mengerti makna keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita cari. Ambisi itu jangan dituruti. Ambisi yang menggelapkan mata kita sehingga menjadi susah menikah. Banyak wanita sudah punya hajat untuk laki-laki, tapi dia mempersulit kriterianya oleh hawa nafsunya. Padahal dia bisa menikah dengan laki-laki yang mencukupi untuk kebutuhan pribadinya, memberikan kasih sayang yang soleh. Banyak. Bumi Allah luas dan Allah Maha Kasih. Akan tapi bikin susah adalah otaknya sendiri itu. Kadang orang tuanya mempersulit anaknya harus selesai kuliah dulu, sehingga dia berzina sebelum selesai kuliah. Masuk neraka terlebih dulu itu orang tua. Bu ya, misal Bu ya, mohon maaf, ini berkaitan tadi Bu ya sampaikan, artinya agar memudahkan urusan masalah pernikahan. Jika ada seorang perempuan memang sudah sangat berkeinginan untuk menikah Bu ya, tapi ibarat mungkin calon yang ada di depan mata dan memang yang kayak membuka pintu itu adalah seorang laki-laki yang fasik mungkin misalnya Bu ya. Apakah untuk menjaga, karena memang perempuan ini hajatnya tinggi untuk mohon maaf masalah syahwatnya, apakah diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki yang jelas dengan kefasikannya? Kenapa harus dengan fasik? Karena misalnya yang pasti depan mata yang misalnya meminta atau mau gitu ya ibaratnya. Enggak. Ibaratnya seperti itu dia pilihannya berusaha. Kalau enggak ada lagi, tentu orang fasiknya apa dulu? Ya kan? Iya, tapi kalau sebetulnya kalau hajatnya sekali seperti orang lapar. Sangat mudah untuk diberi kalau dia paham hajatnya. Yang repot hajat ditumpangi sama kepentingan yang nggak jelas. Maksudnya seperti apa Bu ya tadi? Kalau hajatnya gimana? Hajat kan hajat. Iya, Bu. Kalau hajat itu begitu mudah. Kita mencari siapa saja sangat mudah kita cari. Mungkin kalau tidak harus nunggu orang meminang, makanya meminang orang lain. Oh, dia meminang kan, perempuan minang kan, Sayyidah Khadijah dengan kecerdasannya. Paham. Meminang mungkin ini sampai hajat gini. Yang repot adalah itu tadi, ada gengsi, ada sebagainya. Meminang nggak mau. Tapi kalau ada laki-laki senyum, ngirim WA duluan, lirak-lirik nggak malu. Di saat suruh meminang nggak berani. Ini perempuan model apa seperti itu? Perempuan jangan ragu meminang demi kehalalan yang didapat. Ada laki-laki baik, kirim orang tuanya suruh melamar, nanya dia. Jadi walaupun misalnya dalam keadaan hajat, lalu tiba-tiba ada orang ngelamar tapi orang fasik, tetap nggak boleh karena berarti dia tidak pernah mencoba melamar, nunggu. Yang repotnya itu prinsip ini yang nggak pernah dipakai. Di rumah hanya nunggu saja. Siapa yang datang? Anak kita tersembunyi. Anak kita adalah mungkin tidak cantik-cantik amat. Padahal kalau dia mencari dengan cara ada laki-laki soleh, kemudian ditanya. Tak taunya laki-laki itu memang sudah menanti.
Cuma tidak tahu orangnya, sama-sama kosong plong, klop. Dan makanya kita menemukan sebuah pernikahan itu kita tidak menduga kalau bisa ketemu. Cuman rupanya masih kosong hatinya ketemu dan indah. Itu ya. Apalagi wanita yang mulia itu kan, wanita mulia itu di dalam rumah kan, Ya. tersembunyi, nggak ada orang tahu. Nggak ada orang tahu, makanya karena dia mulia ya jangan kalau bertanya tapi milih. Ya, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa jangan yang fasik kan merusak agama nanti. Ya, Kalau ya. bisa semendesak apapun ya jangan begitu deh. Karena fasik istilahnya zalim. Apalagi kalau fasiknya fasik zina membawa penyakit dari luar ke sini nanti. Iya, iya. Baik. Artinya mudah nikah itu mudah, nggak susah. Yang bikin susah otak.